はい、皆さん、こんにちは。今回、私たちのグループは第23課について発表させていただきます。はい、こちらは、私たちのグループメンバーです。これからインドネシア語で説明します。どうぞよろしくお願いします。Yang pertama, ada pola kalimat ni oyobu. Pola kalimat ni oyobu digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu, jumlah, waktu, pengaruh, atau cakupan mencapai atau meluas hingga suatu tingkat atau batas tertentu. Dalam bahasa Indonesia bisa dipadankan dengan mencapai hingga sampai. Untuk pembentukan pola kalimatnya yaitu neshi atau kata benda plus ni oyobu. Misalnya, yaitu kalimat dalam buku Minano Nihongo. Ichido shippai suru to ato no suke wa suhyaku nen ni oyobu kanousei ga aru. Jadi untuk artinya yaitu jika sekali gagal, akibatnya bisa berlanjut sampai ratusan tahun. Untuk penjelasannya itu kalimat yang pertama, ichido shippai suru to berarti jika sekali gagal, di mana kata kerja shippai suru adalah kata kerja surudoshi yang digunakan dalam bentuk dasar ditambah partikel to untuk menyatakan kondisi atau syarat. Selanjutnya, atau no sukewa menunjukkan topik pembicaraan yaitu akibat berikutnya atau hutang yang harus dibayar. Di mana suke berasal dari kata kerja sukeru yaitu ichidan doshi yang berfungsi sebagai kata benda di sini. Jadi lalu frasa suhyakunen ni oyobu menggunakan pola nani nani ni oyobu yang berarti mencapai atau menjangkau, di mana oyobu adalah kata kerja go dan doshi yang diikuti partikel ni untuk menunjukkan rentang waktu dalam hal ini yaitu ratusan tahun. Terakhir, eh, Kanosegaru berarti ada kemungkinan di mana kanose adalah kata benda dan aru adalah kata kerja go dan doshi yang berarti ada. Secara keseluruhan, kalimat ini menyatakan bahwa jika seseorang mengalami kegagalan sekali, akibatnya dapat berlanjut dan berdampak dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan sampai ratusan tahun. Pola ni oyobu di sini menegaskan bahwa dampak tersebut bisa sangat luas atau lama. Baik, selanjutnya kalimat di luar kota, yaitu yang pertama, 2004年の津波の被害はインドネシアからインドの海岸にまで及んだ. Jadi untuk penjelasannya, pola eh, oyobu ini melekat pada kata benda yang menunjukkan batas jangkauan. Pada kalimat ini merujuk pada kata benda Indo no Kaigan, yang berarti pantai India, sebagai batas akhir yang dicapai oleh kerusakan tersebut. Sedangkan partikel kara pada kalimat berfungsi untuk menunjukkan titik awal atau asal mula dari jangkauan suatu peristiwa atau gerakan. Ini merujuk pada Indonesia. Serta di bagian awal, Nisengyonen no Tsunami, ini menunjukkan bahwa peristiwa yang dimaksud adalah tsunami besar yang terjadi pada tahun 2004. Frasa ini diikuti oleh no Higai, yang berarti kerusakan dari tsunami besar tersebut. Sehingga secara keseluruhan membentuk subjek Nisenyonen no o tsunami no higai, yaitu kerusakan akibat tsunami besar tahun 2004. Partikel wa tersebut menandai subjek ini sebagai topik utama kalimat. Jadi arti dari kalimat berikut adalah kerusakan akibat tsunami tahun 2004 meluas dari Indonesia sampai ke pantai India. Selanjutnya, baik, yang nomor dua, Jiron wa 国内問題にとどまらず国際問題にまで及び、今回の会議は非常に実りのあるものとなった. Jadi untuk penjelasannya, subjek kalimat ini adalah giron yang berarti diskusi atau perdebatan. Dengan menggunakan pola ni todomarazu, kalimat ini menyatakan bahwa diskusi tersebut tidak hanya terbatas pada masalah dalam negeri atau kakunai mondai, tetapi juga berkembang lebih luas hingga menjangkau masalah internasional, kakusai mondai, yang ditunjukkan dengan pola ni made oyobi. Frasa kongkai no kaigi berarti pertemuan kali ini dan menjadi topik kalimat ditandai oleh partikel wa. Kemudian hijau ni berarti sangat, dan minori no aru mono merupakan ungkapan yang berarti hal yang menghasilkan atau sesuatu yang bermanfaat. Secara harfiah berarti hal yang memiliki buah atau hasil. Kata kerja tonata adalah bentuk lampau dari naru yang berarti menjadi. Jadi kalimat terakhir ini digunakan untuk menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membuahkan hasil yang baik atau produktif dan sering dipakai dalam konteks formal seperti laporan atau berita. Nah, jadi arti dari kalimat berikut adalah perdebatan tidak hanya terbatas pada masalah dalam negeri, tetapi juga meluas hingga masalah internasional, sehingga pertemuan kali ini menjadi sangat bermanfaat. Selanjutnya,
Baik, masuk ke soalnya. Kino no kokusai kaigi wa 8 jikan ni oyonda. Jadi pola Ni Oyonda pada soal berikut merupakan bentuk lampau dari Ni Oyobu yang bermakna mencapai atau menjangkau dan sering digunakan dalam konteks formal untuk menunjukkan bahwa sesuatu mencapai batas tertentu seperti jumlah, waktu, atau pengaruh. Pola ini melekat pada kata benda hachijikang atau 8 jam. Sementara itu partikel wa digunakan untuk menandai topik pembicaraan yaitu konferensi internasional kemarin. Penggunaan Oyonda membawa nuansa bahwa 8 jam adalah durasi yang cukup panjang dan tidak biasa, sehingga kalimat ini secara implisit menyampaikan bahwa konferensi tersebut berlangsung lebih lama dari biasanya. Jadi arti dari kalimat soal berikut adalah konferensi internasional kemarin berlangsung hingga 8 jam. Untuk pilihannya, yang A, kokusai kaigi no kaigi yo hachijikan gurai suru no wa futsu de aru. Kemudian yang ini artinya pertemuan internasional selama sekitar 8 jam itu biasa. Kemudian pilihan B, Kokusai kaigi ga 8 jikan ni naru koto wa mezurashi. Ini untuk pilihan B artinya pertemuan internasional berlangsung selama 8 jam itu jarang terjadi. Eh, Jawaban yang tepat adalah B. Mengapa? Karena ungkapan pola Oyobu pada kalimat di soal memberikan kesan bahwa berlangsungnya pertemuan selama 8 jam bukanlah sesuatu yang biasa atau sering terjadi, melainkan sesuatu yang jarang dan istimewa. Oleh karena itu, pilihan yang paling mendekati adalah jawaban B, karena menyatakan bahwa pertemuan internasional selama 8 jam itu adalah hal yang langka atau tidak biasa. Lebih tepat, hal ini ditunjukkan dari kata mezurashi, yang berarti jarang terjadi pada kalimat tersebut. Sebaliknya, pilihan A yang menyatakan bahwa pertemuan selama 8 jam adalah hal yang paling umum tidak sesuai dengan nuansa kalimat tersebut. Karena jika itu hal yang biasa, ungkapan yang digunakan akan lebih netral dan tidak menonjolkan durasi yang panjang. Hal ini ditunjukkan dari kata futsu de haru dari kalimat tersebut. Baik, selanjutnya contoh kalimat ni oyobu. Yang pertama, sono taifu wa senkoku ni oyobu higai o motarashita. Yang artinya topan itu menyebabkan kerusakan yang meluas hingga seluruh negeri. Ni oyobu melekat pada senkoku yang merupakan kata benda, tempat, atau cakupan, menunjukkan bahwa dampak kerusakan menjangkau seluruh wilayah negara. Ini digunakan untuk menyatakan bahwa pengaruh atau dampak meluas hingga ke cakupan atau area tertentu. Yang kedua, Hanashi wa Gojikang ni Oyonda. Pembicaraan berlangsung hingga 5 jam. Gojikang ni Oyonda melekat pada Gojikang yang merupakan kata keterangan waktu, menunjukkan bahwa percakapan berlangsung hingga durasi 5 jam. Pola ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu meluas atau mencapai batas waktu, jumlah, atau cakupan tertentu. Masuk ke pola kalimat konsai gaaru. Pola kalimat konsai gaaru kemungkinan besar digunakan untuk menyatakan adanya suatu peluang atau kemungkinan terjadi suatu peristiwa atau keadaan di masa depan dalam bahasa Indonesia setara dengan kata kemungkinan. Baik, selanjutnya untuk pembentukan pola kalimat kanoushi gaaru, yaitu yang pertama, doshi bentuk futsuknya ditambah kanoushi gaaru atau kata kerja bentuk biasa ditambah kanoushi gaaru. Yang kedua yaitu meishi ditambah no ditambah kanoushi gaaru atau kata benda ditambah no ditambah kanoushi gaaru. Next. Selanjutnya masuk ke dalam kalimatnya dalam kotak dalam nongo, yaitu ichido shippai suru to kato no kei wa suhyaku nen ni oyobu kanosei ga aru. Yang artinya jika sekali gagal, ada kemungkinan dampaknya di kemudian hari akan mencapai ratusan tahun. Jadi penjelasannya yaitu dalam kalimat tersebut, pola Kanose-Garu berfungsi untuk menyatakan bahwa dampak jangka panjang hingga ratusan tahun akibat situ kegagalan saja itu hanyalah sebuah kemungkinan, bukan kepastian. Namun penggunaannya itu juga menekankan adanya peluang atau kemungkinan besar dampak tersebut akan terjadi dan mengimplikasikan bahwa kegagalan sekecil apapun dapat memiliki konsekuensi yang sangat besar di masa depan. Selanjutnya untuk kalimat yang pertama, 学生は基本的な学力があるし、努力家だから、これから大きく伸びる可能性がある。Yang artinya, siswa itu memiliki kemampuan akademis dasar dan bekerja keras. Jadi, ada kemungkinan dia akan berkembang pesat di masa depan. Dalam kalimat ini, pola kanose ga aru melekat langsung pada kata kerja bentuk kamus yaitu nobiru. Selain itu, ada pola klausa ditambah kara untuk menyatakan alasan atau sebab. Bagian sebelum kara menjelaskan mengapa atau akibat dari apa yang dinyatakan setelahnya. Doryoku ka ada kara. Ini adalah alasan mengapa ada kemungkinan dia akan berkembang, yaitu karena dia pekerja keras. Dengan demikian, kalimat ini dibangun dengan menggabungkan beberapa pola kalimat untuk menyampaikan informasi
secara komprehensif mengenai potensi perkembangan siswa tersebut berdasarkan kemampuan akademis dan sifat pekerja kerasnya. Next, untuk kalimat yang kedua, Kettai denwa wa hijouji no renaku ni benri da ga, bassho ni yotte wa kakaranaku naru kanusei mo aru. Yang artinya telepon seluler memang berguna untuk menghubungi dalam keadaan darurat. Tetapi ada kemungkinan tidak dapat digunakan tergantung pada lokasinya. Dalam kalimat ini, pola kanosigaru melekat pada frasa kata kerja kakaranaku naru. Jika kita telusuri lebih lanjut, akar kata kerjanya adalah kakaru. Eh, ini dalam bentuk kamus. Namun, sebelum melekat pada kanosigaru, ia mengalami perubahan bentuk menjadi bentuk negatif potensial. Kalimat ini secara keseluruhan menyatakan bahwa meskipun telepon seluler berguna dalam keadaan darurat, ada kemungkinan juga bahwa telepon tersebut tidak akan berfungsi tergantung pada lokasinya. Masuk ke soal dalam buku Minani Nihongo. Yang pertama, soal yang pertama, Shorai wa hotondo no daigaku de toshi ga kyusuki ni hatsumari rokusuki ni owaru yo ni naru kanosei ga aru. Yang artinya di masa depan ada yang artinya di masa depan ada kemungkinan bahwa tahun ajaran di sebagian besar universitas akan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni. Untuk yang A, Shorai wa daigaku no nyugaku shiki ga kyushuki ni okonawarete iru komoshirenai. Yang artinya di masa depan upacara penerimaan mahasiswa di masa depan upacara penerimaan mahasiswa baru mungkin diadakan pada bulan September. Yang B, Shore wa daigaku no nyugaku shiki ga kyusuki ni okonawareru koto wa ari enai. Yang artinya di masa depan tidak mungkin upacara penerimaan mahasiswa baru diadakan pada bulan September. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mengapa jawabannya A ini benar? Jika tahun ajaran baru universitas dimulai pada bulan September, sesuai kalimat asli, maka sangat sangat masuk akal jika upacara penerimaan mahasiswa baru juga diadakan di bulan September. Ini seperti jika sekolah mulai pada bulan Juli, maka upacara awal tahunnya juga Juli. Jadi pilihan ini sangat cocok dan masuk akal dengan informasi yang diberikan kata mungkin Komoshirenai juga juga membuatnya semakin realistis. Mengapa jawaban B ini salah? Pilihan ini menyatakan tidak mungkin padahal jika tahun ajaran baru mulai bulan September, justru yang paling mungkin upacara penerimaan mahasiswa baru juga diadakan di bulan September. Jadi pernyataan ini tidak mungkin. Ini bertentangan langsung dengan informasi awal. Untuk contoh kalimat nomor 1, eh, Jisen no ato tsunami ga kuru kanosei ga aru. Yang artinya setelah gempa bumi ada kemungkinan tsunami akan datang. Kalimat ini menyatakan bahwa setelah gempa bumi ada kemungkinan tsunami akan datang, yaitu kuru adalah kata kerja bentuk kamus yang berarti datang. Pola kanosegaru melekat pada kata kerja ini menunjukkan potensi terjadinya tsunami setelah gempa. Untuk nomor 2, Ashita no tenki yoho de wa gogo kara ame ni naru kanosei ga aru. Artinya, menurut ramalan cuaca besok, ada kemungkinan akan hujan mulai siang hari. Kalimat ini menyampaikan bahwa berdasarkan ramalan cuaca besok, ada kemungkinan akan hujan mulai siang hari. Ameninaru adalah frasa kata kerja yang berarti menjadi hujan. Eh, untuk kalimat ini, pola kanesegaru melekat pada frasa ini untuk mengindikasikan probabilitas hujan di siang hari. はい、以上で私たちからの発表を終わらせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。